Dalam dialog itu, dia secara spontan bertanya tentang Allah, Tuhannya umat Islam. Siapa sebenarnya Allah yang mereka sembah? Sebagai seorang Kristen, dia percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan Watson yang merupakan seorang profesor, pendeta, misionaris, yang bahkan pantas disebut sebagai fundamentalis radikal, kini menjadi seorang muslimah. Kita masuk ke kisahnya. Dari pendeta menjadi muslimah. Itulah judul yang mungkin cocok untuk kisah hidup Watson, seorang profesor dan mantan misionaris, yang dulu sangat taat pada agamanya. Namun, suatu hari, ia memutuskan untuk masuk Islam. Keputusan itu mengejutkan banyak orang, terutama mereka yang pernah mengenalnya sebagai teman sekolah, rekan kerja, atau jemaatnya. Mereka bertanya-tanya, apa yang membuatnya berubah begitu drastis? Selama 12 tahun, saya membaca Alkitab dari awal sampai akhir setiap tahunnya. Ini adalah kebiasaan yang saya lakukan untuk mendapatkan materi berkhotbah, mengajar, dan penelitian. Namun, dalam proses itu, saya menemukan beberapa hal yang saling bertentangan. Misalnya, kita diajarkan tentang doktrin dosa waris, berdasarkan kitab Kejadian 3, padahal itu berlawanan dengan Yehezkiel 18 ayat 1-22. Doktrin ini sangat penting, karena jika salah, maka seluruh dasar kekristenan runtuh. Saya sering merasa bingung dengan hal-hal seperti ini, tapi saya tidak punya waktu untuk menggali lebih dalam, karena tuntutan studi saya, dan lain-lain. Kami menghabiskan 8 tahun untuk mempelajari Alkitab secara mendalam, bab per bab, ayat per ayat. Namun, kami tidak pernah menelusuri kontradiksi-kontradiksi yang jelas terlihat di dalamnya. Kami juga tidak pernah membahas sejarah gereja yang berbeda dari Alkitab. Saya mulai meragukan doktrin Kristen yang baru muncul 325 tahun setelah Yesus, yaitu doktrin Trinitas. Kata Trinitas tidak ada di Alkitab, bahkan tidak ada di bahasa Yunani dan Ibrani, yang merupakan bahasa asli Alkitab. Doktrin Trinitas diputuskan pada konsili pertama, dari 4 konsili yang menetapkan kekristianian saat ini. Namun, Katolik menolaknya, sehingga 68 tahun kemudian, di Konsili II Nicaya, doktrin ini diulang lagi bersama dengan doktrin penjelmaan, yang menyatakan Yesus sebagai Tuhan dan manusia, doktrin perdamaian atau pengorbanan sempurna, yang membutuhkan waktu lebih dari 100 tahun untuk dirumuskan, katanya. Saya punya rasa haus yang tak pernah terpuaskan untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Suatu hari, saya menemui profesor saya dan berkata, kita bisa mengajarkan lebih banyak nilai kekristenan daripada yang kita lakukan sekarang. Kita harus mengajarkan orang-orang untuk lahir kembali, yang berarti Anda telah menyatakan secara pribadi, dan berjanji untuk mengundang Yesus Kristus ke dalam hati Anda, meminta pengampunan atas dosa-dosa Anda, dan menjadi pribadi yang baru, atau Anda harus hidup dalam Roh Kudus sebagai pelengkap dari lahir kembali, di mana orang akan mengalami glossolalia, atau berbicara dalam bahasa roh. Saya pernah merasakan keduanya, meskipun hal ini tidak diwajibkan oleh gereja-gereja Kristen, atau denominasi lainnya. Saya melanjutkan perkataan saya, lihatlah betapa banyaknya konflik, dan perbedaan teologis di antara denominasi. Protestan menolak Katolik sebagai Kristen, karena Katolik menyembah Maria dan orang-orang suci. Baptis tidak mau bersatu dengan non-baptis. Belum lagi ada Methodist, Wesleyan, Presbyterian, Kongregasi, gereja-gereja Pantekosta dan ribuan gereja independen yang tidak tergabung dalam denominasi apapun. Mereka semua memiliki doktrin atau tafsiran Alkitab yang berbeda-beda. Saya pikir jika yang kita ajarkan adalah ajaran yang benar, tidak akan ada denominasi. Kita harus melakukan perubahan radikal dalam memberdayakan masyarakat kita. Jika tidak, masyarakat akan terperosok dalam keadaan yang lebih buruk daripada 50 tahun yang lalu, termasuk negara-negara yang mengklaim diri sebagai negara Kristen. Profesor saya terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Saya tidak pernah berhenti belajar sampai saya mendapatkan gelar Masters of Divinity, gelar dalam teologi, pada tahun 1993.
Setelah lulus, saya tertarik untuk belajar bahasa Jerman. Saya punya teman kelas yang adalah seorang dokter medis yang pernah tinggal di Dubai selama 6 tahun. Kami akrab dan dia sering menanyakan hal-hal tentang perjanjian lama. Saya juga suka menanyakan hal-hal tentang budaya Timur Tengah. Saya tidak pernah tertarik pada Islam, padahal bidang studi saya adalah misionaris. Kami mempelajari tentang Islam, Buddha, Hindu, animisme, dan Katolik, serta ritual-ritual mereka. Saya lebih tertarik pada animisme, atau kepercayaan suku. Saya melihat ada sesuatu yang berbeda dari teman saya itu. Dia rajin berdoa, tapi dengan cara Kristen. Setiap kali kami jalan-jalan, dia tidak pernah lupa memberi uang kepada pengemis. Dia bahkan punya kantong plastik khusus yang berisi koin di mobilnya untuk tujuan itu. Suatu hari saya berkata padanya, bahwa kalau saya tidak kenal dia, saya pasti akan kira dia Muslim. Saya terkejut ketika dia mengaku, bahwa dia pernah masuk Islam saat di Dubai, tapi dia tidak pernah memberitahu keluarganya. Saat dia pulang ke Filipina, dia meninggalkan Islam dan tidak lagi beribadah seperti Muslim. Keluarganya adalah Katolik, tapi dia sendiri tidak terikat dengan gereja Katolik, atau Protestan manapun, katanya. Saya bertemu lagi dengan orang Filipina yang masuk Islam, saat kerja di Arab Saudi. Saat itu saya tinggal di Manila, dan walaupun ada Muslim di sana, saya tidak pernah berminat untuk mencari tahu tentang mereka. Saya merasa ini cukup aneh, bahwa saya malah bertemu dengan dua orang yang mendadak menjadi Muslim dalam waktu dekat. Sambil bercanda, saya berpikir, Tuhan, apa maksudmu dengan ini? Itulah ceritanya. Inilah takdir hidup. Watson mendapat hidayah dan tertarik pada Islam, sampai-sampai dia masuk agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah 5 bulan lulus dengan gelar Master of Divinity, Ketuhanan, dari sekolah seminari terkenal, dia kenal dengan seorang wanita yang dulu kerja di Arab Saudi dan masuk Islam. Watson ingin berdakwah kepadanya. Dia tanya-tanya banyak hal kepada wanita itu, termasuk tentang perlakuan Islam terhadap wanita. Saya kaget dengan jawabannya. Jawaban itu tidak sesuai dengan yang saya pikirkan, jadi saya tanya lagi tentang Tuhan dan Muhammad, katanya. Tapi wanita itu enggan menjawab pertanyaan itu dan mengajak Watson ke Islamic Center, karena di sana ada orang yang lebih paham untuk menjawab pertanyaan itu. Watson belajar di sekolah teologi selama 8 tahun. Dia adalah seorang Kristen yang taat, yang menganggap Islam sebagai agama setan. Dia selalu berdoa kepada Yesus, untuk melindunginya dari roh-roh jahat. Tapi setelah kejadian itu, dan berbicara di Islamic Center, dia mulai melihat Islam dengan cara yang berbeda. Saya terheran-heran dengan cara mereka, umat Islam, karena jujur dan tegas. Mereka tidak mengintimidasi, melecehkan agama lain, atau memanipulasi psikologis, katanya. Watson menceritakan, ustadz di Islamic Center itu mengajaknya untuk belajar Al-Quran di rumahnya. Ini seperti studi banding dengan Alkitab. Saya kagum, mereka memberi saya beberapa buku tentang Islam, dan bilang kalau saya punya pertanyaan, mereka siap menjawabnya di kantor, katanya. Watson tidak menunda-nunda membaca buku-buku itu. Ini adalah pengalaman pertamanya membaca buku tentang Islam, yang ditulis oleh Muslim sendiri. Sebelumnya, dia hanya membaca buku-buku tentang Islam yang ditulis oleh Kristen. Hari berikutnya, dia datang lagi ke ustadz itu untuk bertanya tentang Islam dari buku-buku yang dia baca. Hal ini berlangsung setiap hari selama seminggu, sampai dia berhasil membaca 12 buku dalam waktu 7 hari itu. Dia mulai mengerti alasan Muslim itu susah sekali untuk dibujuk masuk Kristen. Mengapa? Karena mereka sudah punya segalanya. Islam memberikan mereka hubungan dengan Tuhan, pengampunan dosa, keselamatan, dan harapan kehidupan abadi, katanya. Dalam dialog itu, dia secara spontan bertanya tentang Allah, Tuhannya umat Islam. Siapa sebenarnya Allah yang mereka sembah? Sebagai seorang Kristen, dia percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan palsu. Tapi setelah membaca buku Islam dan berdiskusi, dia baru menyadari bahwa Allah itu Maha Kuasa, Maha Mengetahui, dan Allah itu Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian, dia bertanya tentang Muhammad. Siapa gerangan Muhammad ini?
Dia baru sadar bahwa umat Muslim tidak menyembah Muhammad seperti orang Kristen menyembah Yesus. Muhammad bukanlah perantara, jadi umat Islam tidak boleh berdoa kepadanya. Dia juga tahu bahwa umat Islam mengakui Yesus sebagai nabi, sama seperti Muhammad. Dia berpikir, banyak yang salah paham tentang Islam dari kalangan Kristen. Dia tidak sadar, dia sudah mulai menerima Islam sebagai kebenaran. Tapi saya tidak langsung masuk Islam saat itu, karena hati saya masih ragu. Saya masih pergi ke gereja, membaca Alkitab, tapi saya juga belajar Islam di Islamic Center. Saya sangat memohon petunjuk Tuhan, karena ganti agama itu tidak mudah. Saya tidak ingin kehilangan keselamatan, katanya. Setelah 2 bulan mengenal Islam, Watson masih terus berdoa kepada Tuhan, untuk diberi petunjuk. Suatu saat, dia merasakan ada sesuatu yang menyentuh hatinya. Saya langsung duduk, dan itulah kali pertama saya menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya merasakan kedamaian. Dan sejak itu, 4 tahun yang lalu sampai sekarang, saya yakin bahwa hanya Engkaulah Tuhan yang benar, katanya. Memeluk Islam bukanlah pilihan yang mudah. Watson harus merelakan pekerjaannya sebagai pengajar di 2 perguruan tinggi kolese, ditinggalkan oleh mantan teman-temannya di sekolah teologi, dan rekan-rekan profesor teologi, dan diabaikan oleh keluarga suaminya. Anak-anaknya yang sudah dewasa juga menentang pilihannya itu, dan pemerintahnya sendiri mencurigainya. Saya hanya bisa bertahan dengan kekuatan iman saya, katanya. Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memilih saya sebagai Muslim. Dan saya berdoa agar hidup dan mati sebagai Muslim. Watson yang dulu menjadi misionaris, kini sudah berganti nama menjadi Hadijah Watson. Dia kini bekerja sebagai guru untuk membantu perempuan-perempuan di salah satu pusat dakwah di Jeddah, Arab Saudi. Dan itulah kisah dari seorang wanita mantan pendeta yang akhirnya mendapat hidayah. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.